Halo Cyberji yang cerdas, apa kabarmu hari ini? Selamat datang di channel Click Mind bersama Ubiji. Cyberji, hari ini Ubiji akan bercerita tentang topik yang sangat menarik, yakni mengenai si tukang bohong. Apakah si pembohong ini termasuk dalam penyakit mental? Apa yang membedakannya dengan kebohongan yang terkadang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa mereka kecenderungan untuk berbohong? Semua akan kita bahas di video kita kali ini mengenai si pembohong. Untuk kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik seputar psikologi dan juga kesehatan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita bahas. Kita sejak kecil diajarkan bahwa berbohong itu tidak baik dan berdosa. Orang yang berbohong bukanlah orang yang baik. Dan orang yang ketahuan berbohong biasanya akan diberi hukuman, dicemooh, dikucilkan, dan akan dihukum oleh Tuhan di akhirat kelak. Walaupun berbohong tidak dibenarkan dan berdosa, kita semua pasti pernah melakukannya dalam suatu waktu di kehidupan kita. Kita mungkin pernah berbohong agar tidak merasa malu dengan tindakan yang kita lakukan. Kita mungkin pernah berpura-pura sibuk untuk menolak ajakan teman. Kita mungkin pernah berbohong agar tidak dihukum atas kesalahan yang kita perbuat, atau kita melebih-lebihkan pencapaian kita saat wawancara panggilan kerja. Berbohong dapat didefinisikan sebagai usaha yang disengaja untuk membuat seseorang mempercayai sesuatu yang diketahui itu tidak benar. Singkatnya, berbohong adalah memberi pernyataan yang tidak benar secara disengaja. Menurut salah satu riset mengatakan bahwa rata-rata setiap orang mengatakan kebohongan 1 atau 2 kali dalam satu hari masih dikategorikan normal. Jenis kebohongan tersebut biasanya disebut dengan white lies. White lies biasanya dicirikan dengan tanpa adanya niat yang jahat, tidak berbahaya, dan kebohongan tersebut bersifat untuk kesopanan, serta mencegah agar seseorang menjadi tidak terluka atas kebenaran yang dikatakan. Contohnya, seperti kamu berbohong untuk melindungi rahasia yang dipercayakan kepadamu. Atau kamu mengatakan bahwa kamu baik-baik saja di luar kota agar ibumu yang menelpon tidak menjadi khawatir. Sekarang timbul pertanyaan, jika kita melakukan kebohongan di luar white lies tadi, apakah masih dikategorikan normal? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Timothy Levin, kebohongan yang bersifat white lies yang diucapkan 1 atau 2 kali sehari, dan satu kebohongan yang memiliki niat tertentu, namun tidak bersifat untuk memanfaatkan orang lain, masih dikategorikan normal jika diucapkan sekali dalam 1 minggu. Kebohongan tersebut seperti menelpon kantor dan mengatakan kamu sedang sakit, padahal kamu lagi malas ke kantor. Tidak mengatakan pada pasanganmu bahwa kamu sedang bersama teman kantor melakukan dinas kerja keluar kota, agar dia tidak cemburu dan tidak berpikir yang bukan-bukan. Atau kamu berpura-pura sibuk karena menghindari membalas teks dari temanmu yang mau curhat. Jika tadi adalah jenis kebohongan yang masih dianggap normal, atau rata-rata sebagian besar manusia melakukannya. Lantas, adakah kebohongan yang bersifat tidak umum atau tidak normal? Ya, ini jenis-jenis kebohongan yang diucapkan secara terus-menerus. Jenis-jenis kebohongan yang diucapkan tanpa alasan-alasan tertentu, atau kebohongan yang diucapkan untuk memanipulasi orang lain. Atau juga orang-orang yang tidak merasa bersalah telah melakukan kebohongan atau kebohongan yang diucapkan secara terus-menerus dan diulang-ulang. Kebohongan-kebohongan ini dapat dikatakan bersifat kronis dan tidak umum dilakukan oleh setiap orang. Cyberji, pernahkah mendengar tentang pathological liar atau kebohongan yang bersifat patologis? Sayangnya, kebohongan patologis bukanlah merupakan gangguan mental, namun biasanya merupakan simptom dari gangguan mental yang lain, seperti gangguan kepribadian. Terkadang, kebohongan yang bersifat patologis ini sering mengacu pada compulsive lying, atau kebohongan yang bersifat kompulsif. Di video kali ini, Ubiji akan memfokuskan perbedaan antara kebohongan yang bersifat patologis dan juga kebohongan yang bersifat kompulsif. Seperti yang tadi sudah Ubiji jelaskan bahwa kebohongan yang bersifat tidak umum dilakukan oleh setiap orang bisa jadi merupakan bagian dari gangguan kepribadian.
Kebohongan yang bersifat patologis ini biasanya memiliki motif untuk dilakukan. Misalnya, individu narsisis. Individu narsisis biasanya akan berbohong untuk mencapai suatu pencapaian agar terlihat sempurna di mata orang lain, agar orang lain merasa kagum dengan dirinya. Atau mereka berbohong untuk menghindari tanggung jawab yang harus dilakukannya. Dan biasanya para narsisis ini tidak merasa bersalah ataupun menyesal akan kebohongan yang dilakukannya. Individu histrionik. Pada individu histrionik, biasanya mereka melakukan kebohongan untuk menjadi pusat perhatian dari banyak orang, untuk menciptakan drama, untuk membuat masalah, atau mereka membual cerita-cerita kosong agar menarik perhatian orang lain. Individu borderline. Individu borderline biasanya menggunakan kebohongan agar mereka tidak diabaikan dan ditinggalkan, serta ditolak oleh orang lain. Pada individu dengan gangguan kepribadian antisosial ataupun psikopat, biasanya kebohongan dilakukan untuk merugikan orang lain, seperti memanipulasi orang lain, memanfaatkan orang lain, atau agar terlepas dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Biasanya kebohongan ini dilakukan dengan niat tertentu yang terkadang berlawanan dengan norma-norma hukum yang ada. Berbeda dengan compulsive lying atau kebohongan yang bersifat kompulsif, individu dengan kebohongan yang bersifat kompulsif tidak bisa menghentikan dirinya untuk berhenti berbohong. Kebohongan tersebut bersifat konsisten walaupun terkadang tidak ada motif atau keuntungan yang akan didapat dari kebohongan yang diucapkannya. Orang lain terkadang bingung untuk menganalisa motif dari mengapa orang ini berbohong. Dan terkadang jika kamu menantang individu ini untuk membuktikan kebohongannya, maka mereka tidak segan-segan untuk menambahkan kebohongan-kebohongan lain untuk meyakinkan kamu. Kebohongan yang diceritakan oleh individu ini sudah bersifat habit. Mereka akan berbohong untuk hal-hal yang menurutnya penting ataupun juga tidak penting. Mereka berbohong karena mereka merasa bisa melakukannya. Contohnya seperti, misal kamu bertanya pada temenmu pertanyaan basa-basi. Contoh, tadi kamu makan siang apa? Dia menjawab, aku tadi makan bakso Malang yang baru buka itu yang di dekat mall, enak banget loh. Padahal kamu tadi melihatnya makan siang dengan bekal yang dibawanya dari rumah dan makannya di dapur kantor. Bingung kan tujuannya apa? Mereka juga bisa menceritakan kebohongan yang tidak masuk akal seperti menceritakan kepada teman-teman kantornya bahwa ia semalam bermimpi bertemu malaikat. Dan malaikat itu berpesan bahwa ia diberi kekuatan untuk bisa membaca pikiran orang lain. Dan misal kamu menantangnya untuk membuktikan bahwa ia bisa membaca pikiran orang lain atau tidak, ia mungkin menjawabnya asal-asalan saja. Ataupun ia ngeles bahwa kemampuan tersebut tidak bisa muncul karena diperintah oleh orang lain, tapi kemampuan itu harus muncul dikarenakan keinginannya sendiri. Aneh kan? Cyber J, individu dengan kebohongan yang bersifat kompulsif ini berbohong karena bohong sudah menjadi kebiasaan dirinya. Dan mereka sulit untuk melepaskan diri atau sulit untuk berhenti dari perbuatan berbohong. Banyak jurnal membuktikan bahwa ada hubungan antara rendahnya self-esteem dengan kebohongan yang bersifat kebiasaan ini. Mereka merasa hidup mereka tidak menyenangkan, dan mereka menceritakan kebohongan untuk meningkatkan self-esteem yang ada di dalam dirinya. Beberapa penelitian lain mengatakan bahwa kebohongan yang mereka ciptakan berhubungan dengan trauma masa kanak-kanak. Trauma masa kanak-kanak ini timbul dikarenakan pengalaman masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan. Mereka mungkin saat masih kecil melakukan kebohongan untuk menghindari konflik dengan orang tuanya, seperti berbohong karena takut dimarahin dan dipukul oleh orang tuanya, atau mereka dulu berpura-pura sakit agar diperhatikan oleh orang tuanya yang sibuk dan tidak memiliki waktu buatnya. Hal tersebut tersimpan di dalam luka psikologisnya sebagai strategi coping yang maladaptif, atau biasa kita sebut dengan inner child. Sehingga mereka melanjutkan kebohongan sebagai strategi yang dapat menghindari mereka dari perasaan tidak nyaman atau mendapatkan apa yang mereka inginkan berdasarkan pengalaman yang dulu mereka dapat di masa lalu. Dan yang terakhir yakni berbohong adalah sifat yang diwariskan oleh orang tuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa warna mata, penyakit tertentu, penampilan fisik, dan juga karakteristik dapat diturunkan dari kedua orang tua kita. Namun, faktor lingkungan sangat memberi pengaruh penting dalam pembentukan karakter seseorang. Misal nih, seseorang yang kita sebut tukang bohong,
ternyata memiliki ayah yang juga sering berbohong untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Dikarenakan anak tersebut sudah mewarisi karakter pembohong dari ayahnya, dan di lingkungan rumahnya berbohong merupakan hal yang dibenarkan, maka anak ini tumbuh menjadi tukang bohong. Namun, jika anak tersebut lahir dari ayah yang pembohong, tapi ia dibesarkan dengan lingkungan keluarga yang mengutamakan kejujuran, serta moral-moral yang baik, serta keluarga yang bertanggung jawab, maka anak ini kemungkinan besar tidak akan menjadi pembohong seperti ayahnya. Cyber-G, sekian video mengenai si tukang bohong, dan hal-hal apa saja yang menjadi motif dari beberapa gangguan kepribadian melakukan kebohongan, serta apa saja yang membuat bohong menjadi kebiasaan dan menjadi bagian hidup dari si tukang bohong. Dari video yang tadi Cyber-G lihat, menurut Cyber-G, mengapa seseorang jika berbohong cenderung menutupi kebohongannya dengan kebohongan-kebohongan lain? Tulis di kolom komentar ya. Jika Cyber-G merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman yang lain agar mereka dapat merasakan manfaat yang sama dari video ini. UbiG akhiri dulu video ini, sampai jumpa di video lain dan semoga bermanfaat.